Ya pemirsa, aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda membuat bisnis pialang asuransi dan reasuransi mulai melambat. Seberapa jauh dampak aturan itu bagi kinerja pialang asuransi dan reasuransi? Simak wawancara bersama Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Nanan Ginanjar, yang akan dipandu langsung oleh Pangeran Punce di Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Terima kasih Fani, langsung saja kita berbincang dengan Pak Nanan Ginanjar. Oke Pak Nanan, kita lihat ini ada peraturan baru dari OJK yang sudah mulai berlaku di bulan Mei Pak ya, kalau nggak salah Mei tahun ini. Dampaknya langsung Pak terhadap pialang-pialang asuransi ini seperti apa? Ya, pertama-tama barangkali harus kita lihat, maaf saya koreksi dulu tadi, bukan di bulan Mei, itu berlaku di bulan Maret. Bulan Maret. SE06 ini tahun 2014 berlaku di bulan Maret. Ini kita melihat dari sisi posisi pialang, memang posisi pialang asuransi dan posisi pialang reasuransi. Di sini memang kita sebetulnya kita kan intermediary. Kita kan mewakili tertanggung sebagai intermediary, sebagai professional insurance intermediary, sama dengan posisinya dengan agent lah. Oke, kalau dengan agent. Kebetulan di dalam satu ketentuan ini itu ada satu ketentuan yang mengatur bahwa posisi kita memang disamakan dengan posisi distributor, jadi sebagai distribution channel gitu. Nah, posisi ini jelas memiliki arti yang sangat berbeda. Kalau kami kan di pialang asuransi jelas berposisi, dan kita memang profesional dibilang insurance itu kan. Nah, sedangkan yang dua perusahaan kebetulan yang disebutkan di dalam satu ketentuan itu adalah perbankan dan pembiayaan. Nah, kita sebagai pialang dan agent disamakan dalam porsi yang paling dampaknya terhadap disamakannya ini apa sih di bagian yang pertama berkaitan dengan masalah komisi. Komisi itu kan hidupnya kita dari situ, fee kita kan memang disebut komisi itu kan, fee kita dari situ. Nah, yang memberatkan bagi kita bahwa sekarang yang namanya perbankan dan pembiayaan itu di dalam peraturan tersebut SE06 itu dilegalkan untuk mendapatkan komisi langsung dari perusahaan asuransi. Kan kita kan kira-kira gitu. Nah, kita sebagai intermediary tentunya kita yang masuk di perbankan dan pembiayaan pada saat dulu sebelum peraturan ini keluar. Ini sekarang kan bahkan bisa bilang tidak dapat fee-nya lagi gitu ya. Ngapain kita lewat pialang sekarang gitu. Kalau misalnya sudah bisa langsung menjual itu langsung ke masyarakat atau ke korporasi gitu ya. Persis. Jadi para distributor channel ini sekarang lebih bagus langsung, nggak perlu lagi berkaitan dengan berhubungan dengan. Berarti potensinya untuk pialang-pialang ini akan semakin sepi atau seperti apa untuk khususnya di sektor yang diatur di SE ini ya? Ya, saya melihat ini memang ada perlambatan di dua sektor ini, di dua sektor properti dan kendaraan motor yang diatur ini. Jadi memang ada perlambatan di dua sisi ini. Mungkin sekitar 10% sampai 15% lah perlambatan di sektor ini. Dan ini menjadi kendala buat kita. Bisa saja semakin ke depan ini semakin meningkat perlambatannya karena ada kemungkinan beberapa tertanggung atau terutama tertanggung korporasi, terutama perbankan dan biaya ini mungkin sudah nggak perlu lagi menggunakan jasa pialang. Strateginya nanti ke depan dengan adanya potensi perlambatan ini seperti apa? Nah, gini, kita memang dengan keluarnya SE06 ini tentunya kan ini berdampak langsung kepada kami. Kami sudah juga mengajukan surat kepada OJK, pihak yang mengeluarkan SE06 ini. Kita mengajukan surat kepada OJK dan bersyukur OJK menanggapi. Kita sudah berikan alasan-alasannya, kita juga memberikan data kepada mereka, dan kita juga sudah susulkan dengan surat kedua di bulan September kemarin. Memang belum ada respons secara langsung, tapi secara informal kami bicara dengan beberapa kawan, baik di OJK maupun di tim tarif sendiri. Ini akan ditinjau nanti setelah bulan November. Setelah bulan November. Sambil menunggu strateginya untuk para pialang ini seperti apa? Kebetulan ya saya bersyukur bahwa teman-teman yang lain ini cukup kreatif lah. Pada saat sektor ini lambat,
ternyata di sektor lainnya bagus gitu, meningkat. Untuk kendaraan bermotor dan juga properti itu ya. Kendaraan bermotor dan properti ini melambat memang di sana kan, karena faktor posisi kita memang menjadi tersingkir di situ. Sebagian ya mungkin tidak semua, tapi sebagian besar tersingkir. Nah, persoalannya sekarang ternyata dari data yang dikeluarkan oleh asuransi umum, memang di sana asuransi kredit meningkat gitu. Asuransi marine health meningkat gitu di sana kan. Kemudian ada liability juga meningkat gitu. Nah, biasanya di sana peran-peran pialang banyak tuh. Di sana peran-peran pialang banyak. Dan kita ini kan, anggota kami ini kan ada 120 perusahaan gitu. Terdiri dari pialang asuransi dan pialang reasuransi. Sekarang pialang reasuransi pun juga sama. Karena ketentuan komisinya dibatasi, ya. Kami banyak terdampak dari sisi itu. Oke, baik. Banyak, mungkin dampaknya bisa 30-40% dari pendapatan bisa hilang tuh. Oke, berarti memang saat ini asosiasi sedang menunggu nanti hingga November ya. Betul. Hingga peraturan itu kemungkinan ada direvisi kembali. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Pak Nanan sudah bergabung di lantai bursa siang. Oke, baik. Demikian, Fani kembali ke